Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taruni Remaja Cornelia Maria Dea Pramaswari. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 kelas TD24. Dengan anggota saya yaitu Alhaf Yunadi, Doni Briliantoro, dan M. Agung Prasetyo. Survei ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan iptek dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitasnya sehari-hari. Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam hal mobilitas dan melakukan kegiatannya sehari-hari, maka diperlukan juga perkembangan dalam bidang transportasi untuk melahirkan beberapa inovasi yang mempermudah kegiatan sehari-hari. Maksud dan tujuan survei yaitu melakukan wawancara terhadap penduduk sehingga kita dapat mengetahui segala kegiatan dan aktivitas masyarakat tersebut. Gambaran umum masyarakat yang kami survei. Kami survei di Kecamatan Wiyung di Kota Surabaya, yang sebagian tanah yang dipakai untuk lahan pertanian saat ini telah digunakan untuk kawasan perumahan dan komersial. Luas kecamatan ini 12,46 km dengan jumlah penduduk sekitar 74.000 jiwa. Kecamatan Wiyung ini dibagi menjadi 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Babatan, Pelas Krumpri, dan Jejar Tunggal, dan Wiyung. Kami mengambil sampel 100 KK, yang masing-masing kecamatan kami ambil 25 KK. Hasil dari survei kami mendapatkan hasil usia dengan rentan 16-20, total 36 jiwa. 21-25 tahun, 61 jiwa. 26-30 tahun, 67 jiwa. 31-35 tahun, 59 jiwa. 35-40, 41 jiwa. 41-45 tahun, 34 jiwa. 46-50 tahun, 32 jiwa. Dan lebih dari 51 tahun, 27 jiwa, dengan total 347 jiwa. Dengan maksud perjalanan bekerja total 105 jiwa, belajar 53 jiwa, sosial 89 jiwa, rekreasi 68 jiwa, ibadah 32 jiwa, dengan total semua maksud perjalanan 347 jiwa. Jenis pekerjaan: PNS dengan 70 jiwa, ABRI dengan 21 jiwa, swasta dengan 48 jiwa, ibu rumah tangga dengan 35 jiwa, pelajar atau mahasiswa dengan 135 jiwa, pensiunan 15 jiwa, dan belum bekerja 23 jiwa. Pendapatan: kurang dari 500.000, 158 jiwa. 500.000 hingga 1.500.000, 31 jiwa. 1.500.000 hingga 2.500.000, 30 jiwa. 2.500.000 hingga 3.500.000, 57 jiwa. Lebih dari 3.500.000, 71 jiwa. Dengan jenis kendaraan: sepeda 41 jiwa, sepeda motor 99 jiwa, mobil 81 jiwa, angkot 54 jiwa, becak 5 jiwa, ojek 67 jiwa. Ini merupakan matriks perjalanan dari zona 1, 2, 3, 4 dengan tujuan zona 1, 2, 3, 4. Kesimpulan: tujuan perjalanan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Kecamatan Wiyung adalah Kelurahan Wiyung tersebut, dengan usia penduduk yang didominasi oleh penduduk yang berusia 26 hingga 30 tahun, yaitu usia produktif, dan mengakibatkan banyaknya perjalanan yang melakukan maksud perjalanan bekerja dan belajar. Untuk melakukan perjalanan, penduduk Kecamatan Wiyung lebih memilih motor sebagai moda transportasi karena motor dianggap efektif. Kita berlanjut ke survei RSI. Maksud dan tujuan survei ini adalah mengetahui pola pergerakan dan karakteristik perjalanan penduduk dalam keseharian yang dilakukan di daerah studi, mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada di dalam daerah studi, dan mengetahui moda-moda yang digunakan melakukan perjalanan, dan mengetahui kepemilikan kendaraan yang mempengaruhi perjalanan yang dilakukan. Teknik pelaksanaan survei ini yaitu surveyor berada di tepi jalan pada masing-masing arah
di pintu keluar dan masuk daerah studi. Pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Setelah kendaraan berhenti, surveyor langsung menghampiri pengemudi dan memulai wawancara secara singkat. Secara geografis, Kecamatan Wiyung terletak dengan batas-batas. Di sebelah utara merupakan Kecamatan Sukomanunggal. Sebelah timur Kecamatan Karangpilang, sebelah selatan masih dengan Kecamatan Karangpilang, dan sebelah barat Kecamatan Lakar Santri. Pembagian zona. Zona internal yaitu Kelurahan Babatan, Kelurahan Babas Kumpri, Kelurahan Jejer Tunggal, dan Kelurahan Wiyung. Untuk zona eksternal sendiri, Kecamatan Lakar Santri, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Karangpilang. Sebelum kita melakukan wawancara, kita menggunakan survei TC yaitu traffic counting untuk mengetahui jumlah kendaraan yang lewat. Dari hasil TC didapatkan pada jam peak hour sore, yaitu motor dengan jumlah 1527, mobil pribadi 384, MPU 5 atau bus 7, dan sepeda 7. Ini merupakan analisa data. Itu dengan total sepeda motor yang kami survei yaitu 153 sepeda motor dan mobil pribadi 44, MPU 2, truk dan bus 2, sepeda 2. Ini merupakan materi total perjalanan dari daerah internal ke eksternal ataupun internal ke internal. Kesimpulannya, dari hasil survei RS yang telah dilaksanakan, maka dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut. Banyak perjalanan dilakukan di zona eksternal dan eksternal. Hal tersebut terjadi pada Kecamatan Karangpilang. Hal ini disebabkan kecamatan ini termasuk kecamatan yang luas dan merupakan banyak tempat seperti pabrik yang merupakan tarikan, tetapi banyak juga pemukiman atau bangkitan di zona tersebut. Banyaknya penduduk yang tujuan perjalanan mereka untuk belajar. Dan seperti survei HI, banyak masyarakat yang lebih memilih motor sebagai moda transportasi yang disebabkan karena motor ini dianggap efektif untuk melaksanakan perjalanan. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi survei home interview Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, disusun oleh Arfian Pikirmanto, Gloria Paramita, Rifki Raffi, dan Tito Amaresta. Maksud dan tujuan survei rumah tangga yaitu untuk mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan. Tujuan dari perjalanan survei home interview untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah dan mendapatkan data lapangan yang relevan metode survei. Adapun pertanyaan identitas anggota keluarga, usia, jenis kelamin, pekerjaan, asal perjalanan, tujuan perjalanan, waktu perjalanan, kendaraan. Metode pengumpulan data yaitu ada dua, data sekunder dan data primer. Isinya yaitu di Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Berikut adalah profil daerah survei, kondisi tata guna lahan Kelurahan Wuryorejo. Berikut adalah tabel dari beberapa sarana yang ada di Desa Wuryorejo yang bersumber dari kantor Kelurahan Wuryorejo. Analisis data. Terdapat sampel data untuk wilayah studi Kelurahan Wuryorejo. Jumlah total penduduk sebanyak 5.470 jiwa. Menurut sampling statistik pengambilan sampel untuk wawancara rumah tangga yang jumlah penduduknya di bawah 50.000, maka besarnya sampel yang dianjurkan adalah 1 dalam 8 dan minimum sampel yang diambil adalah 1 dalam 20. Maka jumlah sampel minimal adalah 5.470 dikali 5% sama dengan 273 jiwa. Berikut penyajian datanya. Diagram perjalanan didominasi oleh anak yang bepergian untuk belajar ke rumah teman. Berikut adalah diagram untuk usia. Berikut adalah diagram jenis kelamin. Berikut adalah diagram pekerjaan. Berikut adalah diagram asal perjalanan. Berdasarkan diagram, maksud perjalanan penduduk Kelurahan Wuryorejo yang paling tinggi berdasarkan hasil data untuk bekerja dalam bentuk presentasi sekitar 43%, yaitu berjumlah 108 jiwa, sedangkan yang paling rendah berdasarkan perhitungan data. Berikut diagram biaya perjalanan berdasarkan data sampel. Di atas biaya Kelurahan Wuryorejo yang paling banyak adalah 11.000 sampai 20.000. Berikut adalah diagram pendapatan. Berikut diagram kepemilikan kendaraan.
Kesimpulan yang didapat dari data-data yang telah didapat, penduduk Kelurahan Wonorejo tergolong masyarakat menengah ke atas karena hampir sebagian besar pendapatan penduduk rata-rata 3,5 sampai 4 juta rupiah. Penduduk setiap hari melakukan perjalanan untuk bekerja, belanja, sekolah, dan melakukan suatu perjalanan untuk memenuhi keperluan lain sesuai kebutuhannya. Berdasarkan yang dimiliki dan menggunakan antara lain sepeda motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi, biasanya melakukan suatu perjalanan menggunakan kendaraan umum, yaitu angkot, ojek, dan lain. Penduduk yang melakukan perjalanan internal ke eksternal adalah mereka yang bekerja antara lain sebagai pekerja swasta, wira swasta, jasa, dan pegawai negeri sipil. Dalam melakukan perjalanan didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu sepeda motor ketimbang angkutan umum. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh keadaan selama pandemi. Selain itu, mungkin kendaraan pribadi dinilai lebih efektif dari segi waktu dan biaya. Saran yang dapat diberikan setelah melakukan survei home interview antara lain, perlu disediakannya angkutan umum yang memadai karena rata-rata masyarakat melakukan mobilitas menggunakan kendaraan pribadi. Kedua, dari survei yang kami lakukan, kami melihat tata kota yang sudah cukup bagus, tapi sebaiknya pada penggunaan jalan diberikan ruang kosong untuk trotoar dan juga jarak jalan agar tidak terlalu sempit sehingga tidak terjadi kemacetan dalam perjalanan. Dan survei roadside interview Jalan Raya Sukawati, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen. Survei ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, transportasi berguna untuk mengatasi waktu dan jarak pada lokasi kegiatan yang terpisah. Maksud dan tujuan survei ini adalah mendapatkan data lapangan yang sesuai dengan kebutuhan angkutan guna mengetahui dan menemukan permasalahan yang ada di daerah studi. Tujuan dari survei yaitu untuk mendapatkan data lapangan pada saat sekarang dan mengetahui permasalahan di dalam daerah studi agar dapat mengetahui pola pergerakan penduduk secara lengkap dan untuk mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan. Ruang lingkup yaitu terdiri dari persyaratan titik survei. Pertama, rambut survei. Yang kedua, kendaraan yang dapat dihentikan dan diwawancarai. Metode survei terdiri dari tujuan perjalanan, maksud perjalanan, dan kepemilikan kendaraan. Survei ini dilakukan dengan cara menghentikan kendaraan dan kemudian kita ajukan pertanyaan. Asal, dari mana Anda datang, tujuan kemana Anda pergi. Menanyakan apa maksud Anda melakukan perjalanan tersebut. Berikut adalah gambaran umum di Kelurahan Sragen Tengah. Kelurahan Sragen Tengah merupakan salah satu dari 8 kelurahan di wilayah Sragen. Yang di sebelah utara terdapat Desa Canteletan, sebelah timur Kutorejo, sebelah selatan Pasar Bundar, dan sebelah barat Desa Ringi Nanom. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data sebelum melaksanakan survei roadside ini ditentukan banyaknya kendaraan yang disurvei dari jumlah kendaraan total. Hasil survei traffic counting diambil 10% dari volume kendaraan terklasifikasi yang melalui ruas jalan tersebut. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui tujuan perjalanan yang didapati dari desa Kelurahan Sragen Tengah. Selain tujuan perjalanan, juga dapat diketahui asal perjalanan, maksud perjalanan, jumlah penumpang, dan jenis ukuran muatan. Peralatan dan perlengkapan yang dibawa saat survei yaitu alat tulis, clipboard, formulir survei, dan counter. Waktu dan tempat dilaksanakan Rabu 16 Desember 2020 pukul 8.00 sampai 9.00 WIB di Jalan Sukawati, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen. Hasil survei roadside interview yaitu penghitungan sampel minimum. Hasil survei traffic counting diambil 10% dari volume kendaraan terklasifikasi yang melalui ruas jalan tersebut. Volume survei TC 16 jam dianggap mewakili 90% dari volume lalu lintas 24 jam. Hasil perhitungan dari kami, tabel-tabelnya, ketahui bahwa motor terdapat 812 dikali 10% sama dengan 81, mobil pribadi 319 dikali 10% sama dengan 32, mobil penumpang umum 36 kali 10% sama dengan 4 menjadi 10, truk bus 34 dikali 10% sama dengan 3 menjadi 10. Berikut asal tujuan perjalanan hasil survei roadside interview. Berikut adalah tabel hasil surveinya, terdiri dari sepeda motor, mobil pribadi, mobil penumpang umum, truk, bus, dan total perjalanan. Kesimpulan yang diambil yaitu banyaknya perjalanan dilakukan zona eksternal Kelurahan Sragen Tengah. Ini disebabkan kelurahan tersebut termasuk luas, merupakan banyak tempat seperti pabrik dan yang merupakan tarikan banyak, yaitu kemudian banyaknya penduduk yang tujuan perjalanan mereka untuk kerja, sosial, dan untuk belajar.
Lalu untuk melakukan perjalanan, masyarakat lebih memilih motor sebagai moda transportasi. Ini disebabkan sebagai motor dianggap sebagai efektif untuk pelaksanaan perjalanan. Saran dari kami, dari survei yang kami lakukan, kami melihat tata kota yang sudah cukup bagus, tapi sebaiknya lebih pada penggunaan jalan diberikan jarak jalan agar tidak terlalu sempit, dan pembangunan sebaiknya diperhatikan juga aksesibilitas agar mudah di jalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, selamat malam rekan-rekan. Izin mempresentasikan tentang survei kami home interview dan roadside interview. Survei ini dilatar belakangi karena pertambahan penduduk dan luas kota menyebabkan jumlah lalu lintas juga meningkat, sedangkan sistem lalu lintas mendekati jenuh sehingga bertambahnya jumlah lalu lintas juga berpengaruh besar terhadap kemacetan lalu lintas yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan, pendapatan, dan tenaga kerja. Sedangkan maksud dan tujuan dilakukan survei ini maksudnya untuk dapat melakukan wawancara yang dilakukan terhadap penduduk atau masyarakat yang berada di suatu wilayah, yang berada di rumah, sehingga kita dapat mengetahui segala kegiatan dan aktivitas masyarakat tersebut. Sedangkan tujuannya ini dilakukan untuk mengetahui segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti mata pencarian dari penduduk, asal dan tujuan perjalanan, jumlah anggota keluarga, dan kendaraan yang digunakan. Sedangkan ruang lingkup, zona yang kami ambil ada 5 zona, bisa kita lihat pada slide. Dan metode survei yang kami gunakan ada 9, juga bisa kita lihat pada slide. Sedangkan metode pengumpulan data yang kami gunakan, kami menggunakan Google Form karena terkendala oleh COVID-19, dan kami sebar melalui sosial media. Dan ini merupakan gambaran umum survei kami, bisa kita lihat. Dan pelaksanaan survei, perencanaan pelaksanaannya itu, sebelum pelaksanaan survei kami melakukan survei pendahuluan pada lokasi survei yang akan kami lakukan. Sedangkan peralatan yang kami gunakan itu ada formulir survei atau Google Form dan alat tulis. Dan waktu pelaksanaan survei yang kami gunakan itu hari dan tanggal Selasa 15 Desember 2020, dan waktunya jam 8 sampai selesai. Izin Pak, saya akan menjelaskan tentang penyajian data survei home interview. Yang pertama, dari data tersebut kita mendapatkan bahwa umur paling banyak penduduk adalah 10-20 tahun. Sedangkan yang paling sedikit adalah 51-60 tahun. Selanjutnya, identitas penduduk paling banyak adalah sebagai anak. Selanjutnya, pekerjaan paling banyak adalah sebagai pelajar atau mahasiswa, dan yang terbesar kedua adalah sebagai PNS. Yang kelima, perjalanan terbesar adalah menuju zona 2 dikarenakan banyaknya fasilitas pendidikan. Kemudian diikuti oleh zona 5 yang merupakan daerah industri. Maksud perjalanan paling banyak adalah untuk bekerja, karena kegiatan belajar sekarang sudah di rumah, sehingga kegiatan belajar tidak terlalu banyak. Jenis kendaraan paling banyak dipakai adalah motor, sedangkan jenis yang paling sedikit dipakai adalah angkutan umum karena kondisi sekarang yang sedang pandemi ini. Pendapatan penduduk paling banyak adalah di bawah 500.000 dikarenakan banyaknya pelajar yang mengikuti survei ini. Dapat dilihat juga gaji di atas 3.500.000 tertinggi kedua, karena PNS adalah pekerjaan terbanyak kedua. Rata-rata penduduk memiliki satu kendaraan, jumlahnya melebihi setengah penduduk yang disurvei. Penduduk dengan 2 kendaraan berada pada posisi 2. Kesimpulan, Kecamatan Kuranji merupakan daerah bangkitan perjalanan di mana kami membagi ke dalam 5 zona perjalanan. Kelompok umur yang tertinggi di kecamatan ini adalah kelompok usia 10-20 tahun, di mana kebanyakan dari mereka melakukan perjalanan ke arah Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Kuranji. Hal ini dikarenakan pada daerah ini terdapat sarana pendidikan dan daerah industri. Saran, seharusnya untuk pengaturan tata guna lahan direncanakan lebih awal. Ini agar penduduk mempunyai tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya, sehingga tidak terjadi kepadatan di ruas jalan akibat penduduk yang cenderung bekerja di suatu tempat. Atau dapat juga dilakukan pembuatan jalan yang menghubungkan ke daerah tempat kebanyakan penduduk bekerja di area tersebut. Sekian untuk survei home interview. Saya akan menjelaskan tentang roadside interview. Pendahuluan, latar belakang. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah kota ini sekitar 694,96 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 927.168.000 jiwa.
Oleh karena itu, kami melakukan survei ini untuk mendapatkan data mengenai perkembangan pola perjalanan di daerah kami tetapkan sebagai daerah studi. Baiklah, selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Maksud mendapatkan data lapangan yang sesuai dengan kebutuhan angkutan guna mengetahui dan menemukan permasalahan yang ada di daerah studi. 2. Tujuan untuk mendapatkan data lapangan pada saat sekarang dan mengetahui permasalahan di dalam daerah studi. Baiklah, selanjutnya itu ruang lingkup. Zona 1 yaitu Bungkusan, Teluk Kambung, dan Kota Tengah. Zona 2 yaitu Padang Barat dan Nagalo. Zona 3 Kuranji dan Lubuk Begalu. Zona 4 Lubuk Kilangan dan Padang Selatan. Zona 5 yaitu Padang Utara dan Pauh. Baiklah, selanjutnya itu metode survei, yaitu A. Tujuan perjalanan, B. Asal perjalanan, C. Maksud perjalanan, dan D. Jenis kendaraan. Selanjutnya metode pengumpulan data. Teknik pelaksanaan survei roadside interview, yaitu pertama, surveyor berada di tepi jalan daerah survei, lalu mengambil sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Setelahnya kendaraan berhenti, surveyor langsung menghampiri pengemudi dan memulai wawancara secara singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Selanjutnya gambaran umum. Adapun batas wilayah Kota Padang sebagai berikut: sebelah utara yaitu Kabupaten Pariaman, sebelah selatan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah barat Kabupaten Solok, serta sebelah timur Samudra Hindia. Baiklah, selanjutnya itu pelaksanaan survei. Perencanaan pelaksanaan survei. Sebelum pelaksanaan survei, kami melakukan suatu survei terlebih dahulu pada lokasi survei yang akan kami lakukan. Sebelum pelaksanaan survei, terlebih dahulu kami meminta saran dan petunjuk dari dosen pembimbing demi kelancaran pelaksanaan survei. Siap, terima kasih. Peralatan survei yang kami gunakan yaitu formulir survei dan alat tulis. Waktu pelaksanaan survei, lokasi Kecamatan Kuranji, tanggal 15 Desember 2020, pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Penyajian data. Zona dibagi menjadi 5, yaitu zona 1, Bungus, Teluk Kambung, dan Kota Tengah. Zona 2, Padang Barat dan Nanggalo. Zona 3, Kuranji dan Lubuk Begalu. Zona 4, Lubuk Kilangan dan Padang Selatan. Dan zona 5, Padang Utara dan Pauh. Dari hasil survei RSI yang kami lakukan, maka kami mendistribusikannya ke dalam matriks asal dan tujuan. Kendaraan yang didata yaitu mobil pribadi, mobil penumpang umum, sepeda, dan sepeda motor. Total perjalanan atau pergerakan terbanyak terjadi pada zona asal 1 dan zona tujuan 1 dengan jumlah 20. Dan yang paling sedikit dari zona asal 2 dan 5 dengan zona tujuan 5 yaitu sebanyak 3. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei roadside interview, banyaknya perjalanan yaitu dari zona internal ke zona eksternal pada pola perjalanan terbanyak yaitu Kota Bekasi, menggunakan sepeda motor, dan banyaknya tujuan perjalanan mereka adalah untuk bekerja. Saran, dari survei yang kami lakukan, kami melihat tata kota yang sudah cukup bagus, tapi sebaiknya para pengguna jalan diberikan ruang kosong untuk trotoar dan juga jarak jalan agar tidak terlalu sempit. Itu nama Taruna Remaja Syafik Al-Wafi, izin mempresentasikan hasil survei yang kami lakukan di Kota Palembang, Pak. Yang mana kelompok survei kami terdiri dari Ilpan Taruna Sakti, Mutiara Ramadhani, Sylvia Agustina, dan Syafik Al-Wafi, Pak, sebagai saya sendiri, Pak. Latar belakang kami melakukan survei ialah dengan berkembangnya zaman, maka berkembang pula transportasi yang ada disertai dengan perkembangan iptek dalam segala aspek kehidupan, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam hal mobilitas dan melakukan kegiatannya sehari-hari, maka perkembangan dalam bidang transportasi melahirkan beberapa inovasi untuk memperbanyak, melengkapi, dan memperbaiki sarana maupun prasarana. Dari tahun ke tahun, perkembangan transportasi tumbuh begitu pesatnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan transportasi, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan tersebut menyebabkan berubahnya data yang sudah ada sebelumnya, baik itu data dalam jumlah perjalanan, maupun dalam jumlah kendaraan yang dimiliki oleh zona tersebut. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan survei wawancara tepi jalan atau roadside interview, yaitu untuk dapat melakukan wawancara atau interview yang ditujukan terhadap penduduk atau masyarakat yang sedang melakukan perjalanan. Dengan demikian kita tahu asal dan tujuan seseorang melakukan perjalanan. Di samping mengetahui hal tersebut, kita juga dapat tahu jumlah perjalanan pada perharinya. Yang mana dari hal itu kita, yang pertama untuk mengetahui jumlah perjalanan berdasarkan asal tujuan,
Yang kedua, mengetahui persentase maksud perjalanan. Yang ketiga, mengetahui persentase kendaraan yang digunakan. Yang keempat, mengetahui persentase. Metode survei yang kami lakukan dengan melakukan wawancara di tepi jalan. Yang pertanyaannya meliputi tujuan dan asal perjalanan, maksud perjalanan, kendaraan yang digunakan, dan jumlah penumpang dalam kendaraan. Gambaran umum keadaan geografis. Yang pertama, luas wilayah dan letak geografis. Kecamatan Prabu Mulih Timur mempunyai tata letak geografis yang sangat strategis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Di wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Prabu Mulih Barat dan Prabu Mulih Utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Prabu Mulih Selatan dan Rambang Kapak Tengah. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cambai. Adapun luas Kecamatan Prabu Mulih Timur yaitu 134.000 meter kubik. Yang kedua, pemukiman. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 177.078 jiwa yang terdiri atas 89.171 jiwa penduduk laki-laki dan 87.907 jiwa penduduk perempuan. Keadaan. Pada umumnya ketersediaan prasarana jalan sudah cukup baik, terutama dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Berdasarkan administratif jalannya, maka dari panjang jalan yang 130,1 km, terdapat jalan nasional sepanjang 11 km, jalan kabupaten sepanjang 15,5 km, dan jalan desa sepanjang 103,6 km. Ditinjau dari kondisi permukaan jalan, pada 2008, 57% jalan di Kecamatan Prabu Mulih Timur sudah dilakukan perkerasan aspal. Sedangkan ditinjau dari sarana angkutannya, mayoritas daerah di Kecamatan Prabu Mulih Timur dapat dijangkau dengan angkutan umum dan ojek motor. Kondisi lalu lintas di Kecamatan Prabu Mulih Timur sangat ramai, terutama pada daerah-daerah yang memiliki ekonomi sangat tinggi, seperti pada daerah perbatasan. Daerah lokasi survei merupakan jalan dengan ruas Jalan Jenderal Sudirman yang terdiri dari jalan 4/2D maupun jalan 2/2D. Jalan tersebut merupakan jalan perkotaan yang dapat dilalui berbagai jenis kendaraan dengan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kemacetan serta kecelakaan yang dapat merugikan pengguna jalan. Waktu pelaksanaan survei dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020, dan waktu yang kami gunakan dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dan lokasi survei di Jalan Jenderal Sudirman dan tepat berada di Taman Patung Pembalasan. Setelah kami melakukan survei, kami mendapatkan data yang kemudian data tersebut kami analisa. Data yang pertama adalah data maksud perjalanan. Dilihat dari data pada tabel dan grafik di samping mengenai maksud perjalanan dari hasil survei RSI di Kecamatan Prabu Mulih Timur, terlihat perbandingan yang sangat berbeda. Maksud perjalanan paling banyak yaitu bekerja dengan jumlah 100 perjalanan, belanja 35 perjalanan, belajar 40, pulang 25, sosial 15 dan lain-lain 10 perjalanan. Maka dapat diketahui bahwa maksud perjalanan yang dilakukan pelaku perjalanan paling banyak adalah bekerja, belanja, dan pulang, dikarenakan waktu survei yang kita lakukan di pagi, siang, dan sore hari. Untuk data kedua yaitu persentase pengguna kendaraan. Berdasarkan perhitungan data jenis kendaraan, persentase jenis kendaraan yang paling dominan dalam ruas jalan di Kecamatan Prabu Mulih Timur adalah sepeda motor dengan persentase sebesar 45%. Hal ini disebabkan rata-rata setiap penduduk memiliki sepeda motor dan menggunakannya dalam keseharian beraktivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan survei home interview yang kami lakukan, yaitu di Kota Prabu Mulih. Yang mana tujuan daripada survei home interview ini, HI ini, yang kami lakukan adalah maksudnya untuk mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada dalam satu daerah studi. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam moda transportasi yang digunakan dalam melakukan suatu perjalanan dan mengetahui kepemilikan kendaraan yang berpengaruh pada perjalanan yang dilakukan. Selanjutnya, untuk mengetahui waktu perjalanan penduduk dari suatu zona ke zona yang lain, khususnya dengan menggunakan kendaraan. Selanjutnya, kami memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan data lapangan yang relevan guna mengetahui dan menemukan permasalahan yang ada dalam studi agar dapat mengetahui pola pergerakan daripada perjalanan penduduk secara lengkap di
di Kelurahan Kemalaraja. Selanjutnya kami melakukan survei dengan waktu dan lokasi survei yaitu pada hari Kamis tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 2020, waktu fleksibel yang mana berlokasi di Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kami menggunakan metode daripada survei ini, metode yang dilakukan mengumpulkan data ini melalui Google Form, yang mana responden ini mengisi daripada Google Form dan kami menyebarkan Google Form kepada responden. Lalu responden ini akan mengisi Google Form untuk mengetahui daripada seberapa efektif perjalanan yang dilakukan, yaitu terkait daripada metode survei ini, yaitu survei AI. Yang mana hasil survei ini kami melakukan yang pertama itu jenis kelamin itu kami mengambil daripada 100 sampel, yaitu 100 responden, yang mana terbagi menjadi 2, perempuan dan laki-laki, yang mana pada data ini data responden untuk laki-laki itu sebanyak 64% dan untuk perempuan sebanyak 36%. Selanjutnya untuk identitas anggota keluarga yang banyak melakukan survei HI ini, yang mana kami mengambil dari 100 sampel, yang mana ada 55% yaitu terdiri dari anak untuk mengambil identitas keluarga itu sendiri. Selanjutnya barulah ada beberapa baik dari bapak, ibu, saudara dan lainnya. Selanjutnya dari umur. Umur itu lebih relatif, yang tertinggi yaitu terdiri dari kami mengambil 100 sampel yaitu sekitar umur 19 tahun, ada lebih dari 23%, yaitu 23 orang. Dan selanjutnya yang lain-lain mungkin ada yang 21 tahun, 23 tahun, dan 18 tahun, menyesuaikan. Selanjutnya dari segi pekerjaan, kami di sini mengambil dari segi pekerjaan, kami mendapat sampel bahwa ini ada dari 100 sampel kami mengambil bahwa memilih pekerjaan itu lebih kepada pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 53%. Barulah ada PNS, ABRI, swasta, ibu rumah tangga, pensiunan dan belum bekerja dan lainnya. Sebenarnya jumlah kendaraan yang dimiliki, kami ambil jumlah kendaraan yang dimiliki dari 100 sampel itu ada yang tertinggi yang paling banyak itu hanya 1, yaitu dengan 35%, baru dilanjutkan dengan 2 kendaraan yaitu 25% dan 19 kendaraan dengan 3 dan selanjutnya. Selanjutnya asal perjalanan. Daripada asal perjalanan ini kami mengambil daripada yang berapa 100 sampel itu. Yang pertama ada Kecamatan Cambai, Kecamatan Prabu Mulih Barat, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kecamatan Prabu Mulih Selatan, dan Kecamatan Prabu Mulih Utara, serta Kecamatan Rimbang Kapak Tengah. Yang mana data sampling yang terbanyak daripada asal perjalanan yaitu terletak pada Kecamatan Prabu Mulih Barat, yang mana tujuan perjalanannya juga terletak yang paling banyak yaitu kepada Kecamatan Prabu Mulih Selatan. Dan maksud daripada perjalanan tersebut, rupanya masyarakat ini dengan sampel tersebut, yaitu maksud daripada perjalanan ini yaitu yang tertinggi itu kami mengambil sampel ada sekolah, bekerja, beribadah, belanja, rekreasi dan sosial. Ternyata dari sini sampel ini yang banyak itu pergi bekerja, yang mana pada lokasi tersebut juga merupakan wilayah pusat daripada perkantoran. Selanjutnya kendaraan yang digunakan lebih cenderung relatif 62% daripada sepeda motor, angkot, bus, becak, dan ojek mobil. Rupanya lebih banyak daripada sepeda motor, yaitu lebih 62%. Untuk waktu perjalanan sendiri, berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh data waktu perjalanan ini yakni mayoritas terdapat pada peak pagi pada interval pukul 6 sampai pukul 10 pagi, yang mana ini merupakan jam sibuk untuk pergi ke arah perkantoran. Hal ini berdasarkan daripada tujuan perjalanan ini. Masyarakat Kota Prabu Mulih ini banyak tujuan perjalanannya menuju kantor. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pola perjalanan penduduk Kota Prabu Mulih dengan tujuan yang mendominasi yaitu menuju Kecamatan Prabu Mulih Selatan. Yang kedua, kemudian untuk usia mayoritas responden berada di umur 17 sampai 20 tahun dengan pendapatan kurang dari 500.000. Hal ini dikarenakan mereka masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Mayoritas perjalanan yang dilakukan oleh responden
kota Prabumulih ditujukan untuk sekolah dan bekerja. Selanjutnya, dalam menunjang pola perjalanan, mayoritas responden menggunakan sepeda motor. Sebagai sarana transportasi, mereka hal tersebut didasari efisiensi dan efektivitas waktu perjalanan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Irfan Afal Faturrahman, Notar 1901-196. Nama Taruni Remaja Zahwa Alif Tifadinata, Notar 1901-428. Nama Taruna Remaja Muhammad Al-Lafi, Notar 1901-260. Nama Taruna Remaja Farhan Akbar, Notar 1901-144. Survei home interview. Kelompok kami memilih lokasi survei di kelurahan lain. Profil dan daerah studi dari lokasi survei kami, kelurahan lain berada di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Luas kelurahan seluas 3,65 km persegi atau 16,12% dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Harapan. Kelurahan lain terdiri dari 6 RW dan 15 RT. Kelurahan Kampung Jawa berpenduduk 6.987 jiwa, terdiri dari 3.458 laki-laki dan 3.529 perempuan. Hasil survei yang berhasil kami dapatkan, dari segi umur, jumlah penduduk paling banyak memiliki umur 18-25, yaitu sebanyak 39%. Dari segi jenis kelamin, terdapat 65,4% yang berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 34,6% yang berjenis kelamin perempuan. Dari segi pekerjaan, paling banyak terdapat 61,7% sebagai pelajar atau mahasiswa. Dari asal perjalanan, masyarakat paling banyak melakukan perjalanan dari kelurahan lain dengan persentase 25,6%. Tujuan perjalanan. Tujuan perjalanan masyarakat paling banyak melakukan perjalanan ke Kelurahan Nan Balimo dengan jumlah 19,8%. Maksud perjalanan. Masyarakat banyak melakukan perpindahan dengan kegiatan sosial, bekerja, dan sekolah. Sedangkan dari segi kendaraan yang digunakan, rata-rata surveyor menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan. Dan dari waktu perjalanannya, masyarakat paling sering melaksanakan perjalanan pada pagi hari. Dari segi pendapatan, rata-rata masyarakat memiliki pendapatan di bawah Rp500.000 karena kebanyakan anak-anak yang mengisi survei. Kesimpulan, berdasarkan data yang didapatkan dari survei home interview kepada 379 masyarakat mengisi formulir, dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk paling banyak memiliki umur 18-25 tahun. Penduduk paling banyak adalah laki-laki. Status anggota keluarga yang paling banyak adalah status sebagai anak. Jenis pekerjaan yang paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa. Jenis kendaraan yang dimiliki penduduk paling banyak adalah sepeda motor. Masyarakat paling banyak melakukan perjalanan dari kelurahan lain ke Kelurahan Nan Balimo. Saran. Secara garis besar masalah di kelurahan lain yaitu lalu lintas transportasi umum sekarang jarang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan perpindahan karena masyarakat di kelurahan lain ini memiliki transportasi pribadi. Namun, pemerintah bisa hadir dan ikut serta di dalamnya. Dengan salah satunya memberikan angkutan perkotaan dengan biaya yang murah sehingga biaya aktivitas atau perjalanan masyarakat menurut kami dengan jarak antar wilayah zona internal yang tidak sangat jauh dan agar masyarakat yang sering menggunakan angkutan umum karena hal tersebut bisa mengurangi kepadatan lalu lintas serta merupakan sebuah ide yang bagus dan tidak akan mengurangi pihak pemerintah. Survei LSI. Kami mengambil daerah survei yaitu kelurahan lain yang berada di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Perhitungan sampel minimum. Agar kami dapat mengetahui sampel yang akan diambil, kami melakukan survei traffic counting selama 1 jam terlebih dahulu untuk mewakili 60% dari volume lalu lintas 24 jam dengan membagi menjadi 5 jenis yaitu motor, mobil pribadi, mobil penumpang umum, truk atau bus, dan unmotor. Dari data survei traffic outcome tersebut dapat diketahui bahwa sampel yang diambil dari masing-masing jenis kendaraan yaitu motor terdapat 218, mobil pribadi terdapat 41, mobil penumpang umum
2 menjadi 10, truk atau bus 1 menjadi 10, dan motor 0. Karena sampel mobil penumpang umum di bawah 10, kami menaikkannya menjadi 10 untuk mengingat agar data yang kami kumpulkan representatif. Ini sampel volume 1 jam kendaraan, volume 24 jam, dan sampel. Metrik asal tujuan perjalanan, hasil survei. Zona internalnya Kelurahan Balimo, Tanjung Paku, Kampung Jawa, dan Tanah Garam. Untuk zona eksternalnya yaitu Kelurahan Lubuk Sikarah, Sinapa Piliang, dan Simpang Rumbio. Metrik asal tujuan perjalanan, hasil survei. Faktor ekspansi, jadi faktor ekspansi untuk masing-masing jenis kendaraan yaitu 16,23, 18, 2,7, dan 3,6. Konvensi proses ekspansi dan okupansi. Konvensi proses ekspansi dan okupansi adalah mengubah jumlah kendaraan hasil survei menjadi jumlah perjalanan orang per hari dengan mengalihkan jumlah kendaraan tersebut terhadap faktor ekspansi dan faktor okupansi. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu slide selanjutnya motor. Selanjutnya mobil, MPU, bus atau truk. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei road slide interview, banyaknya perjalanan yaitu dari zona eksternal ke zona internal dengan pola perjalanan terbanyak yaitu Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan menggunakan sepeda motor, dan banyaknya tujuan perjalanan mereka adalah untuk bekerja. Saran, dari survei yang kami lakukan, kami melihat tata kota yang sudah cukup bagus, tapi sebaiknya pada penggunaan jalan diberikan jarak agar tidak terlalu sempit, dan juga dalam pembangunan sebaiknya diperhatikan juga aksesibilitasnya agar mudah dijangkau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Taruni Remaja Niwendria Sianitri, notar 1901316 dari kelas TD24 sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu survei wawancara rumah tangga atau home interview dan survei wawancara tepi jalan atau roadside interview. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan siapa-siapa saja anggota kelompok saya, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, selanjutnya ada rekan saya Rizky PG, Muhammad Faisal, dan Yosef Richardus Warawanggi. Yang pertama, saya akan membahas dulu mengenai survei wawancara rumah tangga atau home interview. Latar belakang dari survei ini yaitu seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota serta aktivitas manusia, maka terjadi suatu perubahan dalam lingkup kehidupan. Perubahan tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, pemilik kendaraan, pendapatan, dan tenaga kerja. Juga dengan di kota Denpasar ini, dalam tahun-tahun ini juga telah terjadi banyak perubahan karena berkembangan dan pertumbuhnya dari aktivitas manusia. Hal ini tentu mempengaruhi maksud-maksud perjalanan tertentu yang harus terpenuhi dengan mengadakan perjalanan-perjalanan yang lebih jauh ke pusat-pusat yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei wawancara rumah tangga untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, kebutuhan perjalanan masyarakat tersebut. Selain itu, survei untuk mengetahui daerah tarikan dan bajakan sehingga kita bisa memperbaiki sarana dan prasarana dalam sarana prasarana transportasi dalam sebuah kota. Kami juga diperlukan melakukan untuk survei wawancara jalan atau roadside interview. Dimana tujuan dari survei home interview yaitu untuk
mengetahui kegiatan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti mengetahui jumlah perjalanan berdasarkan asal tujuan, mengetahui persentase maksud perjalanan, mengetahui persentase pendapatan, mengetahui persentase jumlah kepemilikan kendaraan, mengetahui persentase kendaraan yang digunakan, mengetahui persentase jenis pekerjaan. Di mana waktu dan tempat pelaksanaan survei ini dilaksanakan pada Rabu 16 Desember 2020 sampai dengan Jumat 18 Desember 2020. Survei ini dilakukan setiap waktu, di mana lokasi survei atau ruang untuk survei yaitu di Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan dan Pasar Utara. Selanjutnya mengenai metodologi survei, kami bagi kembali menjadi metode survei, pengumpulan data, peralatan dan perlengkapan survei, pembagian zona, dan jumlah sampel. Di mana pembagian zona pada survei home interview ini dilakukan di Kecamatan Denpasar Utara, dan zona 1 yaitu Desa Dangin Purikau, zona 2 Desa Dauk Purikaje, zona 3 Kelurahan Peguyangan, zona 4 Desa Peguyangan Kaje, zona 5 Desa Peguyangan Kangin, zona 6 Desa Ubung Kaje, dan zona 7 Desa Pemusikan Kaje. Metode survei yang kami lakukan yaitu survei wawancara rumah tangga atau home interview ini kami lakukan dengan metode Google Form dengan menyebarkan form secara online dan untuk diisi oleh masyarakat, dan di form tersebut terdapat list pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab yaitu berupa nama responden, umur responden, pekerjaan, pendapatan, jumlah kendaraan yang dimiliki, asal perjalanan, tujuan perjalanan, waktu berangkat, waktu tiba, kendaraan yang digunakan, maksud perjalanan, dan estimasi biaya perjalanan. Teknik pengumpulan data kami bagi yaitu data sekunder yang didapat dari beberapa instansi pemerintah seperti jumlah penduduk yang kami dapat dari Badan Pusat Statistik, dan data primer yang dilakukan langsung ke masyarakat pengumpulan datanya itu dengan survei wawancara rumah tangga tersebut. Di mana jumlah sampel, perhitungan sampel kami yaitu jumlah penduduk Desa Peguyangan Kaja atau Kecamatan Pasar Utara sebanyak 7.625 jiwa, dan sampel yang dianjurkan yaitu 1 dalam 20 atau 5%, sehingga 5% dari jumlah penduduk kami yaitu 381 jiwa. Karena keterbatasan ruang dan waktu, maka kami asumsi satu keluarga terdapat 3 orang, sehingga 381 jiwa dibagi 3 itu 127 sampel, maka kami akan mengambil minimal 127 sampel. Selanjutnya mengenai tahapan persiapan dalam pelaksanaan survei, peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, yaitu formulir survei Google Form, alat tulis, laptop, dan kalkulator. Selanjutnya hasil pelaksanaan survei dan analisa data survei wawancara rumah tangga atau home interview. Ini adalah OD matriks dari asal dan tujuan survei, di mana pada zona asal, zona yang terbanyak yaitu zona 4 atau Desa Peguyangan Kaja, dan tujuannya juga zona 4 sebanyak 46 yaitu Desa Peguyangan Kaja. Selanjutnya maksud perjalanan. Yang pertama umur. Dari umur yang terbanyak mengisi survei kami berdasarkan dari sampel yang kami ambil, yaitu berumur 10 sampai 20 tahun sebanyak 71 sampel. Dan jenis kelamin perempuan, responden kami yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 67 dan laki-laki 60 orang. Status keluarga, dari sampel yang kami ambil, yang terbanyak pilihan status keluarga atau yang mengisi
status keluarga yaitu sebagai anak sebanyak 79 orang. Dan pekerjaan yang terbanyak mengisi sampel kami yaitu pelajar atau mahasiswa sebanyak 82 orang. Selanjutnya maksud perjalanan atau tujuan perjalanan yaitu untuk yang terbanyak yaitu untuk sekolah dan belanja sebanyak 39 orang. Dan kendaraan yang dimiliki yang terbanyak yaitu sepeda motor sebanyak 78%. Kendaraan yang digunakan juga sepeda motor atau kendaraan pribadi sebanyak 62%. Dan biaya perjalanan sebanyak 52% mengisi sekitar 5.000 hingga 10.000 rupiah. Dan pendapatan terbanyak dari masyarakat atau sampel kami yaitu kurang dari 100.000 sebanyak 50%, karena sebagian besar yang mengisi sampel kami merupakan mahasiswa atau pelajar. Dan waktu perjalanan yang terbanyak yaitu 5-10 menit. Jadi kesimpulan dari survei home interview yang telah kami laksanakan, tujuan perjalanan yang terbanyak dilakukan oleh penduduk Denpasar Utara adalah ke Desa Peguyangan Kaje, karena Desa Peguyangan Kaje terdapat beberapa sekolah seperti SMA 8 Denpasar dan SMP 12 Denpasar, serta adanya pusat pertokoan serta perkantoran, dan terletak kantor desa dan lembaga permasyarakatan desa di desa tersebut. Adanya sarana-sarana olahraga, sekolah, dan perkantoran, serta adanya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di desa tersebut. Ini merupakan bukti survei kami melalui Google Form yang dicantumkan pada lampiran. Ini jumlah tanggapan yang telah kami dapat. Selanjutnya mengenai survei wawancara tepi jalan atau roadside interview, di mana tujuan dari survei roadside interview ini yaitu untuk mendapatkan data lapangan pada saat sekarang dan mengetahui permasalahan dalam daerah tadi, agar dapat mengetahui pola pergerakan penduduk secara lengkap di daerah tadi. Ruang lingkupnya survei roadside interview ini adalah Jalan Ahmad Yani Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Metode survei yaitu dengan memberhentikan pengendara atau pengemudi dan menanyakan tujuan perjalanan, asal perjalanan, dan maksud perjalanan serta mencatat jenis kendaraan yang digunakan. Teknik pengumpulan data sama seperti dengan survei wawancara rumah tangga, yaitu melalui data sekunder dan data primer. Waktu dan tempat survei yaitu pada Senin 13 Desember 2020 pukul 7 hingga pukul 6 sore. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani Utara. Ini adalah lokasi survei roadside interview kami. Selanjutnya, hasil pelaksanaan survei dan analisa data. Ini merupakan hasil traffic counting yang diambil 10% dari jumlah kendaraan yang terklarifikasi melalui ruas jalan tersebut. Selanjutnya, perhitungan sampel minimum, di mana motor sampel minimum yang telah ditentukan yaitu 218, mobil pribadi 41, mobil penumpang 2, truk atau bus 1, dan bukan kendaraan bermotor 0. Zona internal kami yaitu yang pertama Ubung Kaje, yang kedua Peguyangan, yang ketiga Peguyangan Kangin, yang keempat Peguyangan Kaje.
Dan zona eksternal yang kami pilih yaitu Kabupaten Badung, Lumintang, dan Penanti. Dari hasil survei RSI yang kami lakukan, maka kami mendistribusikannya ke dalam matriks asal dan tujuan yang disesuaikan dengan zona yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut. Sepeda motor, di mana asal dan tujuannya telah kami cantumkan dalam matriks asal dan tujuan ini. Ini adalah matriks asal dan tujuan kategori mobil pribadi, dan yang di bawahnya itu kategori mobil penumpang umum atau MPU. Selanjutnya ini matriks asal dan tujuan kategori truk, dan yang di bawahnya adalah matriks asal dan tujuan kategori pick up. Jadi total perjalanan ini adalah matriks asal dan tujuan dari total perjalanan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil survei roadside interview, banyaknya perjalanan yaitu dari zona internal ke zona eksternal dengan pola perjalanan terbanyak yaitu Kelurahan Ubung menggunakan sepeda motor, dan banyaknya tujuan perjalanan merupakan mereka adalah untuk bekerja. Sedangkan dari zona eksternal ke zona internal dengan pola terbanyak yaitu ke arah Peguyangan Kaja dengan menggunakan sepeda motor dan tujuan untuk sekolah.